Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini perkenalkan nama saya Tubagus Alfarik sebagai dengan NIM 17056220282. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Digital Marketing Effectiveness dan Green Brain Innovation terhadap Purchase Intention dengan Perceived Value sebagai variable intervening pada PT Sugeti Kreatif. Gimana pembimbing satu saya itu Andi Muhammad Sadat SHM SI PSD dan pembimbing dua itu Meta Meta Bara Brutu SHMM. Oke, next slide. Ya, latar belakang. Nah, di sini industri otomotif sedang dalam titik transformasi paling menentukan, yang mana perpaduan revolusi di industri 4.0 dengan kesadaran keberlanjutan lingkungan memaksa seluruh pelaku industri beradaptasi secara fundamental. Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia menjadi pasar otomotif paling dinamis di Asia Tenggara dan panggung penting dalam peta industri otomotif dalam global. Yang mana bisa dilihat pada Juli 2024 hingga 2006 ini bisa terbilang naik turunnya jumlah kendaraan di Indonesia, di mana bisa dilihat menurut data Gakindo itu terdapat 850.000 penjualan mobil pada tahun 2026 dan di mana unit penjualan kumulatif dari Januari hingga 4 sampai April 2006 itu naik hingga 12,5% dan juga 80.776 unit penjualan mobil yang baru pada bulan April tahun 2026. Next slide. Itu tren penjualan bumper 2021 hingga 2025. Yang mana ini didapat dari data primer wawancara terstruktur dengan Bapak Puji selaku divisi marketing di PT Sugeti Kreatif. Di mana bisa dilihat ini pada tahun 2021 hingga 2024 penjualan meningkat dari 118 ribu unit 453 hingga naik menjadi 151.803 unit, yang dimana ini bisa dilihat 28,2% selama 4 tahun berturut-turut ini menaik. Nah, lalu terjadi penurunan kritis pada tahun 2025, yaitu terjadi penurunan signifikan yang dimana pada 136.324 unit turun mencapai 10,2% dari puncak 2024. Di mana ini terdapat indikasi masalah yang mana lemahnya strategi pemasaran mandiri dan ketidakadaan divisi direct marketing dan digital marketing yang masih digunakan secara masif ya tentunya. Lalu kondisi aktual PT Sugeti Kreatif jika dilihat dari digital marketingnya tentu pasif. Di mana mereka menggunakan Instagram sebagai sarana informasi yaitu Sugiti Conversion yang dimana sebagai sarana informasi yang dimana digunakan sebagai sarana informasi profil perusahaan dan produk yang belum berfungsi sebagai alat pemasaran yang aktif dan mendorong purchase intention. Kalau jika dilihat di Green Brand Innovation secara nyata, mereka tuh telah menetapkan sistem zero waste, yaitu tidak ada barang sisa, yaitu materi reject plastik dihancurkan lalu di crushing sebutannya, lalu dijadikan biji plastik atau daur ulang yang mencapai 30%, lalu dicampurkan dengan bahan bahan baku virgin yaitu 70% dengan presisi CNC. Lalu berikutnya itu pola B2B dominan yang mana seluruh distribusi melalui timin reseller konsumen tidak ada yang dimana tidak ada jalur langsung B2C di mana konsumen tidak dapat membeli langsung ke PT Sugiti Kreatif seperti itu. Lalu ketidakadaan direct marketing menjadi salah satu faktor kondisi yang mempengaruhi PT Sugiti, yang mana belum dimiliki divisi dedicated direct marketing atau pemasaran langsung melalui pameran bazar Astra Group yang dinilai lebih efektif dari sisi narasumber. Berikutnya pertanyaan dan tujuan penelitian, di mana pertanyaan penelitian ini terdapat 7 hipotesis yang bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu juga ada tujuan penelitian, ini mana jika kita lihat dari empiris langsung, menganalisis pengaruh langsung digital marketing efektifnya dan green brand innovation terhadap proses intention konsumen bumper PT Sugiti Kreatif. Jika dilihat melalui mediasi, menguji peran efficiency value sebagai variable intervening antara stimulus pemasaran dan net beli. Jika dilihat dari kontribusi teoritis, memperkaya penerapan teori SOR, stimulus organisme respon, dalam konteks industri komponen otomotif di Indonesia.
Jika dilihat dari rekomendasi praktis, memberikan masukan strategi bagi manajemen PT Sugiti Kreatif dalam optimasi digital marketing dan green communication. Lalu jika dilihat dari kontribusi penelitian, manfaat teoritis ini terdapat empat macam, yaitu memperkaya aplikasi teori SOR dalam konteks industri komponen otomotif Indonesia. Lalu kedua, integrasi dimensi digital marketing dan green marketing dalam satu model perilaku konsumen. Lalu ketiga, memberikan referensi empiris berbasis bukti lapangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Lalu terakhir, mengisi celah penelitian green marketing dan di segmen B2B komponen otomotif. Lalu jika dilihat dari manfaat praktif, itu dapat optimasi digital marketing, komunikasi green band, dan juga strategi industri otomotif. Next slide. Nah, berikutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kerangka teori yang saya gunakan itu teori SOR, Stimulus Organism Response, yang saya dapatkan dari teori Green Theory di Membran Russell 1974. Yang mana stimulus ini yaitu rangsangan eksternal, yang mana ini variabel digital marketing effectiveness yaitu DME dan Green Brand Innovation GBI. Lalu berikutnya disalurkan ke organisme yaitu proses internal, yaitu proses value atau evaluasi kognitif afektif konsumen. Lalu terakhir dapat respon yaitu output perilaku yaitu proses intention. Lalu juga niat beli produk untuk membeli produk dari PT Sugiti Kreatif seperti itu. Lalu jika kita lihat dari definisi variabel penelitian, DMA ini kemampuan platform digital perusahaan dalam menyampaikan informasi, membangun engagement, dan mempengaruhi persepsi konsumen secara online. Lalu jika dilihat dari Green Brand Innovation, itu upaya perusahaan dalam menginovasikan merek dengan dimensi keberlanjutan lingkungan yang mencakup green product, green process, dan green communication. Lalu jika dilihat dari perceived value, evaluasi menyeluruh konsumen tentang manfaat yang diterima dibanding dengan pengorbanan yang dikeluarkan dari produk atau layanan perusahaan. Lalu berikut itu perceived intention, di mana kecenderungan dan komitmen konsumen untuk melakukan pembelian produk bumper original di PT Sugiti Kreatif di masa yang akan mendatang. Next slide. Terkait model penelitian dan hipotesis yang saya gunakan itu empat model variabel, yaitu ada digital marketing effectiveness, green brand innovation, lalu di mediasi perceived value hingga mencapai proses intention sebagai respon atau variabel dependent saya. Gitu. Lalu ini penelitian terdahulu yang saya gunakan untuk meneliti penelitian saya. Lalu berikutnya ini desain metode penelitian, di mana desain penelitian ini ada kuantitatif dengan metode survei yang diperkuat oleh observasi lapangan dan wawancara. Lalu ada pengumpulan data primer yang dilakukan melalui kuesioner daring yang dirancang menggunakan Google Form, populasi sampel yaitu konsumen produk bumper, konsumen kota Bekasi, dan saya menggunakan teknik purpose sampling. Lalu instrumen penelitian kuesioner dengan skala Likert 1 hingga 6 dan juga eh, empat saya menggunakan empat variabel yang saya dikonstruk mendapatkan 20 indikator dengan menggunakan variabel digital marketing effectiveness, green brand innovation, perceived value, dan process intention. Lalu saya juga melakukan uji validitas dan reliabilitas dari hasil em, indikator yang saya gunakan ini. Lalu berikutnya itu teknik analisis data. Teknik analisa data saya menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan perangkat lunak, yaitu Amos Analysis of Moment Structure. Lalu berikutnya itu saya menggunakan Covariant Based Structure Equation Modeling atau CBS-SEM. Lalu saya juga melakukan uji AV, uji reliabilitas, dan uji kesesuaian model dan uji hipotesis. Lalu berikutnya uji hipotesis saya ini meneliti apakah berpengaruh langsung atau disebutnya direct effect ataukah uji. Lalu saya menggunakan uji hipotesis pengaruh tidak langsung yaitu indirect effect. Lalu saya juga meneliti uji hipotesis ini apakah terdapat mediasi penuh ataukah mediasi parsial saja seperti itu. Lalu berikutnya waktu dan tempat waktunya, lokasinya itu di Kota Bekasi, dan ini peneliti dilakukan pada bulan November 2025 hingga Agustus 2026. Yang mana ini mencakup 12 kecamatan yaitu Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Rawalumbu, Medan Satria, Bantar Gebang, Pondok Gede, Jati Asih, Jati Sampurna, Mustika Jaya, dan Pondok Melati. Next. Nah, berikut itu operasionalisasi variabel dan indikator. Yang mana variabel yang saya gunakan ini bersumber dari indikator adaptasi, yaitu sumbernya itu pertama Ferry et al. 2022, Sada Asyari dan Ning Tias 2002, 2026 dan 2024, lalu Wu Huang 2023 dan Zhang et al. 2024. Lalu ada
Lalu proses intention saya menggunakan sumber dari Kim and Lee tahun 2023. Nah, dari teknik analisis ini saya menggunakan structural equation modeling SEM dengan bantuan perangkat lunak Amos, yaitu Analysis of Moment Structure. Lalu uji validasi ini convergent yaitu faktor loading 0,5 dengan ideal 0,5. Lalu uji AV adalah 0,50 yang berarti bahwa konstruk laten mampu menjelaskan minimal 50% varian dari indikator pembentukannya. Lalu terakhir uji reliabilitas ini composite reliability atau CR dengan nilai 0,70. Lalu berikutnya uji khususnya model yaitu ada C-score, ada RMCR yaitu root mean square residual, RMCE itu root mean square error of approximation, GFE, goodness of fit index, AGV, adjusted goodness of fit index, itu Chimin DF yaitu chi-square dan degree of freedom, lalu TL, TLE, Checker, Checker Lewis Index dan CFE, Compared Fit Index. Lalu hipotesis ini yaitu p-value 0,5 dengan taraf signifikan 5% dan critical ratio yaitu 1,96 yang setara dengan nilai T statistik pada 0,05. Lalu terakhir itu uji hipotesis pengaruh langsung yaitu direct effect dan uji hipotesis pengaruh tidak langsung yaitu indirect effect. Oke, demikian dari presentasi seminar proposal skripsi saya dengan judul Analisis Digital Marketing Effectiveness dan Green Brand Innovation terhadap Process Intention dengan Perceived Value dengan Variable Intervening pada PT Sugiti Kreatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Ariel Kalam, Bila Taufik Wali Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.